Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Hari ini kita akan ada sesi coaching. Kemarin sudah kita tes TV dan sudah ada hasilnya dan kita mau coaching lagi lebih dalam. Seperti apa sih saat ini kondisinya dan juga apa sih goalsnya nantinya. Dan gimana caranya untuk kita mencapai goals itu. Nah, aku sendiri kemarin baru aja ngikutin certified terkait dengan konseling, terapi, dan juga coaching. Jadi izin juga hari ini aku rekam untuk sesi konsultasinya. Oke, sebelumnya mungkin kita kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya, apa aja kendalanya segala macam. Sudah ada juga aku izin kalau memang ada nantinya hal-hal yang di luar dari ranahku atau aku belum bisa untuk memberikan solusi ataupun aku butuh bantuan yang lainnya, aku izin yang pertama aku harus menghubungi mungkin orang-orang yang terdekat jika ada dalam sesi konsultasi ini hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua bisa jadi aku juga merekomendasikan untuk misalkan nanti pengecekan lebih dalam terkait dengan ke psikolog ataupun ke psikiater seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan ambil jeda dulu untuk kita merefresh lagi pikirannya. Boleh duduk dulu yang tenang, yang santai, sambil kita dengerin pelan-pelan, kita resapin pelan-pelan untuk lagu. Oke. Oke, sambil duduk tenang, boleh ambil nafas panjang, keluarkan dengan pelan lewat mulut. Ambil nafas panjang sampai perutnya menggembung, keluarkan dengan pelan lagi lewat mulut. Sekali lagi ambil nafas panjang, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakan seluruh ini. Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu, siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati itu, bahagiakan selama ini. Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu, Napas panjang, keluarkan pelan-pelan. Napas panjang, keluarkan pelan-pelan. Sampai napas panjang rasain ritme jantung sudah mulai sadari dirimu, sayangi dirimu, utuh.
Oke, tadi kita ambil jeda sejenak. Kira-kira ada nggak ya perasaan ataupun tadi mungkin ada efek dari tubuhnya yang kayak ada sakit atau apa? Atau nggak enak gitu, nggak nyaman? Nggak enaknya karena lebih dari awal liriknya itu kan Mbak. Hmm. Langsung kepikiran masa kecilnya gitu loh Mbak. Oh, Jadi kayak langsung kepikir masa kecil, jadi kayak ada perasaan apa yang muncul ketika itu? perasaannya kayak kok ternyata lebih happy zaman masa kecil gitu ya. Ketika Karena saat ini, iya, dibandingkan saat- apa memang yang membuat kamu ngerasa bahwa lebih happy di masa kecil dibandingkan sekarang? karena menurutku makin dewasa kan permasalahannya juga makin kompleks kan Mbak. Jadi ya nggak sebebas kayak dulu, ketawa-ketawanya nggak sebebas kayak dulu. Oke, berarti ada banyak sekali mungkin pemikiran-pemikiran ataupun beban yang kamu rasakan ketika kamu saat ini dewasa, sehingga kamu merasa bahwa menjadi anak-anak itu sungguh menyenangkan dibandingkan saat ini. Oke, terima kasih. Nah, pasti tiap orang punya tujuan. Kamu pun pasti sekarang punya tujuan. Kalau saat ini apa sih kira-kira tujuan terbesar kamu? Tujuan terbesar membahagiakan orang tua dulu deh. Saat ini berarti kamu fokusnya adalah orang. Iya. Oke. Tapi gimana caranya untuk membahagiakan orang? Mungkin lebih ke aku bisa harus kerja keras lagi, bantu-bantu orang tua di rumah juga. Itu sih. Oh, berarti kira-kira kalau tadi kita sinkronin, tadi kan kamu ada kata-kata juga bahkan lebih senang jadi anak kecil. Tapi ketika kamu anak kecil, siapa memang yang menyenangkan kamu? Apakah diri kamu sendiri atau siapa? Banyak hal sih Mbak. Bisa jadi orang tua, bisa jadi kesenangan diri sendiri waktu kecil kayak main-main gitu. Ketika dewasa ini, ketika kamu pengen menyenangkan orang tua, apakah kamu juga sudah menyenangkan diri kamu sendiri? Lebih banyak mengabaikannya sih. Oke, kamu ngerasa bahkan kamu mengabaikan diri kamu sendiri. Oke, coba sekarang kita ambil satu kartu yang mencerminkan saat ini kondisinya seperti apa sih? Silakan diambil. Apa itu? Kartunya kaos kaki. Kan kaos kaki ini kamu lihat apa yang kamu di sini? Kaos kakinya beda. Beda. Terus warnanya gimana? Warnanya ada yang sama, ada yang beda. Ada yang sama, ada yang beda. Bukan kaos kaki yang sepasang. Bukan kaos kaki yang sepasang. Kalau kamu lihat dari kaos kaki ini, kira-kira kamu hubungkan dengan goals kamu? Apakah goals kamu sebenarnya sudah sepasang, seirama? Atau masih kadang maunya A, kadang pengen maunya B? Iya, masih belum seirama sih. Belum seirama. Kira-kira kalau masih belum seirama atau kayak gini nih, kaos kakinya kan ada beda ya, kanan dan kirinya. Nyaman nggak makanya? Enggak. Mungkin bisa aja nyaman, cuman kan kalau dari pandangannya nggak nyaman. Kalau kamu sendiri nggak nyaman sih hasilnya. Nggak nyaman. Ketika kamu pakai kaos kaki kanan dan kiri berbeda. Nggak nyaman. Ketika kamu nggak nyaman, ini kaki kan, maka kamu akan melangkah dengan enak nggak? Enggak. Jadinya pasti akan gimana? Kepikiran terus nggak? Kepikiran, kayak ada yang ganjal. Ada yang ganjel, ya kan? Jadi sekarang kamu ke tujuan kamu, tapi antara satu dengan yang lainnya kamu masih belum sinkron. Akhirnya kamu tarik-tarikan nggak sih kira-kira? Iya. Akhirnya kamu pengen A, ujung-ujungnya kamu mundur lagi ke belakang nggak? Iya. Sering nggak kamu ngerasain kayak gitu? Sering, Mbak. Sering banget kayaknya. Sering banget. Merasa bahwa akhirnya udah mulai melangkah, jadwalnya mundur lagi. Iya. Karena ya balik lagi nggak seirama itu tadi. Oke. Kita ambil satu kartu lagi. Kartu ini akan melihat apa sih sebenarnya masalah utama. Apa sih ketakutan kamu, apa sih tantangan kamu, sehingga kamu jadinya nggak
nggak nyampe ke goalsmu. Oh, nggak nggak berani bergerak. Masih takut bergerak. Menurutku sih Mbak. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, ini adalah point of view dalam menurutmu. Yang mengalami itu adalah kamu, bukan aku. Di sini aku hanya fasilitator untuk membantu kamu juga. Untuk kamu bisa lebih dalam lagi untuk melihat ke diri kamu sendiri juga. Apa yang kamu sedang rasakan, apa yang kamu sedang alami, sehingga kita bisa cari titik tengah untuk jalan keluar. Karena aku pun mau memberikan arahan ataupun apa, jawabannya semuanya adalah dalam diri kamu, bukan dalam diriku. Oke, this is kartu pertama. Ini kartu kedua. Kira-kira kamu melihat ada persamaan apa di keduanya? Sama-sama mau bergerak. Sama-sama mau bergerak, tapi tetap ada halangannya. ada Kayak kekhawatiran mau bergerak, gitu ya. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Coba kita lihat kartu yang kedua. Ekspresinya kayak gimana sih ini? Agak takut mau nyebur ke Dia kolam. nggak menikmati ya berarti. Menikmati nggak kalau kayak gini? Enggak, karena dia kan harus Tahan nafas. Oke. Kalau tadi makanya kan di sini ada kekhawatiran. Padahal biasanya anak-anak ini kan seneng banget ya kalau mau berenang ya. Seneng banget ya kalau mau main air ya. Tapi ternyata di sini kondisinya dia merasa bahwa menyenangkan nggak kira-kira? Enggak. Ada Dia harus ekspresi? ada persiapannya juga gitu kan. Ada persiapannya. Kira-kira dia mempersiapkan nggak? Mempersiapkan. Tapi Karena dia persiapan Iya. makanya dia gitu. Oke. Ketika dia mempersiapkan ini, kira-kira kalau di dalam masalahmu tadi, apa yang bikin kamu akhirnya jadinya tidak bergerak? Belum ada persiapan yang matang mungkin saja. Belum ada persiapan yang matang. Berarti kalau tadi kamu ingin goalsnya membahagiakan orang tua, kamu udah bikin belum persiapannya apa? Belum sepenuhnya sih. Belum sepenuhnya. Kamu ingin membahagiakan orang tua, tapi apakah akan terus mengabaikan diri kamu sendiri atau enggak? Enggak. Karena coba kamu lihat lagi dari dua kartu ini, ketika melakukan hal ini kira-kira nyaman atau tidak bergerak? Tidak. Akhirnya akan kesampaian nggak keinginan? Enggak. Enggak. Berarti kalau kamu mau mencapai tujuanmu, apa yang harus kamu lakukan biar kamu terus maju? Harus bisa maksa diri sendiri buat bisa keluar dari zona nyaman itu. Oke. Lalu apa lagi? Biar kamu tetap bisa nyaman. Karena pasti kan keluar dari zona nyaman itu kan nggak gampang ya kan? Butuh konsistensi, butuh kerja keras juga, butuh ini. Tapi gimana caranya kamu juga bisa tetap nyaman sehingga kamu nggak mundur lagi ke belakang? Tetap menyeimbangkan antara keinginanku, goalsku tadi sama yang keinginanku di luar goals itu. Oke. Kita akan ambil satu kartu lagi. Kartu ini mungkin adalah suatu jawaban. Apa yang perlu kamu lakukan untuk diri kamu dulu? Untuk diriku sendiri. Orang tuamu happy itu kalau apa sih? Kalau kamu sedih, orang tuamu kira-kira happy nggak? Enggak. Ya. Tapi kalau kamu happy, walaupun mungkin orang tuamu kurang setuju, tapi orang tuamu akan mendukung. Ya kan? Makanya fokusnya adalah ke diri sendiri dulu. Iya nggak? Iya. Kalau kamu fokusnya ke orang tuamu, tapi kamunya nggak happy, jadi beban, kamunya akan marah-marah nggak? Iya. Misal nih kamu nurutin keinginan orang tuamu, ya kan? Kamu nurutin, kamu ngerjain semuanya keinginan orang tuamu, tapi sebenarnya kamu nggak suka dengan hal itu, kamu nggak nyaman dengan hal itu. Ujung-ujungnya kamu akan menyalahkan orang tuamu nggak? Iya. Walaupun kamu sudah melakukannya, ya kan? Iya. Kira-kira kalau kamu nyalahin orang tuamu kayak gitu, orang tuamu akan happy nggak? Enggak. Berarti apa goalsnya? Harus nyenengin diri sendiri dulu. Yes.
Baru setelah itu kamu bisa memberikan cintamu untuk orang tuamu kan. Iya. Tapi kalau kamu fokusnya ke orang tuamu nih, orang tuamu udah nyuruh A B C D E, kamu menjadi anak yang sangatlah penurut. Kamu ngikutin maunya orang tuamu, ngikutin, oke ibu pengennya gini 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 A B C D E, tak ikutin semua. Tapi ternyata hatimu ada yang ngeganjel, kamu sebenarnya nggak nyaman. Ujung-ujungnya apa? Marah-marah, ya nggak? Akhirnya ngomel-ngomel, akhirnya malah hubungan yang awalnya baik jadinya malah gimana? Kira-kira. Yes. Makanya kita di sini adalah carinya adalah titik tengahnya. Gimana caranya kamu tetap happy, tapi kamu juga bisa nyenengin orang kamu. Kamu juga tetap nyaman, orang kamu juga. Sehingga bukan saling apa? Saling menuntut. Saling menuntut. Kasih sayang tulus kan bukan dengan saling menuntut. Iya. Ketika kamu sayang sama dengan orang tuamu, maka kamu akan memberikan ke orang tuamu tanpa kamu minta Imbalan. Tapi kalau kamu hanya nurutin dia, otomatis nggak kamu aku tuh udah gini 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 Iya. gini. Nah ketika akhirnya kata itu terucap, walaupun kamu sudah kasih semuanya, otomatis ada perasaan apa yang muncul? Hubungannya jadinya Nggak baik. yes. Akhirnya goalsmu apakah akan tercapai? Enggak. Oke, coba kita ambil satu kartu lagi. Coba. Apa ya itu? Ada 3 kartu ini. Orangnya pakai apa? Topeng. Kalau orangnya pakai kayak gini, kelihatan nggak sih aslinya kayak gini? Enggak. Kalau menurut kamu, dengan dia kayak gini, dia sedang memperlihatkan sesuatu atau menutupi sesuatu? Lebih menutupi sesuatu. Kalau dari mimik wajahnya mungkin atau dari ekspresinya, kira-kira dia ini lagi apa ya? Lagi happy kan atau lagi gimana? Enggak. Kayak lagi mikirin sesuatu. Lagi mikirin sesuatu. Kira-kira nyaman nggak ya? Enggak. Nggak. Tapi dia harus seperti apa? Kenapa ya kok dia sampai kayak gini? Kadang kan orang kalau dari cerita orang-orang kan kalau orang ngerokok tuh kayak butuh inspirasi, kayak kebanyakan beban jadi butuh merilisnya dengan ngerokok. Mungkin dia lagi kebanyakan beban jadi butuh apa ya, butuh merilis Oke, dia stresnya. pengen merilis stresnya. Tapi kenapa dia pakai topeng nggak kira-kira? Biar orang nggak ada yang tahu. Dia nggak mau orang tahu kalau dia lagi ada masalah itu. Enggak. Apakah kamu juga mengalami hal ini? Iya. Betul. Seberapa sering kamu terlihat tersenyum pada hatimu pengen nangis? Karena kebanyakan kalau nangis emang nggak dilihatin ke orang-orang gitu kan, enggak. Jadi ya wis di luar itu ya wis ketawa-ketawa sama teman-teman gitu aja. Lalu ketika kamu seperti itu dengan teman-teman, apakah ibumu bisa tahu anaknya ini apa yang dialami? Gimana caranya kamu mau menyenangkan dia, bahkan kamu nggak pernah mau cerita tentang kondisi kamu sendiri? Lebih takut buat membebani orang tua sih kalau kebanyakan cerita-cerita yang nggak mengenakan gitu. Oke, jadi kamu takut malah kamu jadi beban orang. Tapi apakah kamu akhirnya jadinya hubungan dengan orang tua baik? Nggak terlalu baik. Karena apa? Kurangnya komunikasi. Terlalu banyak. Akhirnya kamu nggak nyaman juga kan untuk ngomong lama-lama. Iya benar. Akhirnya kamu lebih memilih untuk aku mending sama teman-temanku aja. Karena mungkin dengan temenmu kamu bisa ketawa, dengan temenmu kamu bisa nangis. Tapi ketika di rumah kamu masih tetap pakai topeng ini, maka akhirnya gak nyaman juga. Terus gimana kamu bisa ngebahagiain orang tua? Agak sulit sih. Kalau kamu sendiri nggak pernah bisa ngomong dari hati ke hati.
Mungkin bukan membebani ya contohnya, tapi gimana caranya orang tua pun tahu apa sih keinginannya anakku. Ya kita semuanya udah dewasa, kamu juga udah dewasa, aku yakin kamu pun tahu mana yang perlu kamu omongkan ke orang tua, mana yang tidak. Tapi kalau kamu terus membatasi dan kamu bikin beban dengan orang tuamu, apakah akan terjadi komunikasi gitu? Enggak. Jadi kira-kira apa yang kamu akan lakukan? Ya komunikasi lebih. Contohnya kayak gimana sih kalau kamu rasanya? Kan karena kebanyakan ibu kan juga kerja dari pagi sampai sore kan Mbak. Terus kadang tuh kalau malam ya udah capek, terus ya wis masuk kamar gitu kan. Biasanya eh, kalau ngobrol tuh emang nggak banyak-banyak. Cuman ibu tuh kadang kalau ngobrol lebih ke menjudge orang duluan gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin kamu jadi Ah, malas. iya. Terus akhirnya ya udah beberapa kata terus setelah akhirnya tak tinggal gitu. Kayak nggak mau dengerin yang lebih gitu. Tapi kira-kira kalau kamu pengen tahu, bisa jadi ya memang kan ya namanya pasti sama lah ya. Ibu juga capek, kamu pun juga capek, makanya kan akhirnya nggak bisa ngomong dengan enak istilahnya. Tapi mungkin nggak kamu menciptakan suasana yang enak dengan ibu buat ngobrol? Mungkin aja sih. Ya mungkin nggak lama-lama, mungkin ya namanya awalan ya, maksudku aku juga paham hal itu. Tapi paling nggak kamu ngerti apa sih sebenarnya, dan ibumu tahu juga kebutuhan. Aku pun pernah juga kondisi seperti ini. Pasti sih hampir semua keluarga pasti mengalaminya. Karena namanya orang tua kadang kan mereka merasa bahwa aku tuh udah lebih dulu ngalamin daripada kamu ya kan. Aku tuh udah ini, aku tuh udah ini. Jadi mereka nggak mau melihat atau mendengarkan dulu anaknya. Jadi dianggapnya mungkin bisa jadi masalahmu kayak masalah yang ini masalah kecil kayak gitu. Ya, aku paham sih dengan hal itu. Tapi kan tadi konteksnya adalah goalsmu adalah pengen nyenengin orang tua. Gimana kamu mau menyenangkan orang tua kalau kamu masih kayak gini? Susah. Mungkin nggak akhirnya jadinya kamu mikir ibu mau A, kamu udah ngelakuin A tapi ternyata ibumu sebenarnya mau nyampi. Mungkin Kenapa? karena nggak ada komunikasi tadi. Nih, kartunya semuanya ada kekhawatiran. Ada banyak banget nggak ketakutan Iya. kamu. Dan ini keluarga adalah orang yang terdekat. Ketika kamu nggak nyaman dengan di keluarga, maka ini yang akan bikin tambah beban ketika kamu keluar dari rumah. Nggak berani melangkah, nggak berani juga ini tadi keluar kanan kiri karena masih takut ini itu, karena masih takut ini itu. Akhirnya pakai topeng pun. Akhirnya jadinya kamu kan punya pertemanan segala macam, mungkin akan kebanyakan adalah pertemanan palsu. Hati-hatinya di situ. Ini enggak. Enak gak kalau misalkan orang itu datang ke kamu cuma butuh doang? Enggak. Enak kan? Tapi kalau kira-kira kamu pakai topeng ini akan seperti itu nggak yang hadir orang-orang? Iya. Dan itu kamu ngerasain nggak? Iya. Orang akhirnya datang ke kamu hanya dengan karena butuhnya. Tapi sebenarnya awalnya yang seperti itu juga siapa? Aku sendiri. Karena udah membatasi ruang itu. Oke. Tadi hari ini kita masih itu dulu. Jadi tadi mungkin kita juga udah membahas dan menurutku kamu juga sudah sangatlah udah naik satu step. Setidaknya hari ini kamu tahu apa sih sebenarnya masalahmu, dan aku tahu banget kamu udah tahu sebenarnya solusinya apa. Tinggal kamu berani tidak untuk melakukannya, ya kan? Oke, terima kasih atas hari ini. Silakan nanti kalau misalnya mau tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol lagi, kita jadwalkan lagi untuk next session. Tapi PR-nya tadi tolong dilakukan dulu, karena kalau itu nanti nggak kamu lakuin, maka ya kita akan kembali lagi ke ini lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.